Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan juga saya takdimi dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah Bapak Fikri Farihin MPD, dan juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rafiul Umam. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pembahasan hukum nun sukun dan tanwin, yang mana hukum nun sukun dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf hijaiyah tertentu, yang mana huruf hijaiyah di sini berjumlah 28 semuanya. Yang 28 di sini memiliki hukum tajwid. Dalam hukum nun sukun dan tanwin ada 5, dibagi 5. Ada yang disebut idhar, ya idhar halqi, ada yang disebut idgham bi gunnah, ada yang disebut dengan idgham bila gunnah, ada yang disebut juga dengan ikhfa dan ikhfa hakiki, dan ada juga yang disebut dengan iqlab. Yang mana pemateri akan menjelaskan satu persatu tentang hukum nun sukun dan tanwin beserta contoh-contoh yang akan pemateri sampaikan. Lanjut untuk pembahasan yang pertama, ini tentang idhar halqi, yang mana idhar halqi itu adalah suatu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6. Ada hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan juga ha. Yang mana contohnya di sini man amana. Dalam idhar halqi di sini pembacaan harus jelas, tidak boleh dengung. Man amana itu. Ada juga idgham bi gunnah, yang mana idgham bi gunnah di sini adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 4, yakni ya, nun, mim, waw. Yang mana cara bacanya di sini memasukkan bunyi nun pada huruf setelahnya dan didengungkan. Contohnya may yaqulu. Itu idgham bi gunnah. Ada juga idgham bila gunnah, yang mana idgham bila gunnah di sini adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 2, yakni lam dan ro. Yang mana cara bacanya bunyi nunnya dimasukkan pada huruf setelahnya tanpa didengungkan. Contohnya min ladunka, min ladun, itu masukkan nun pada lam tanpa dibaca dengung. Itu idgham bila gunnah. Ada juga iqlab. Iqlab di sini adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf baun. Contohnya mim ba'di, yang mana cara bacanya di sini didengungkan, ya. Yang mana nun di sini berbunyi dengan mim, berbunyi sama dengan mim, seakan-akan kita membaca mim ketika membaca iqlab. Mim ba'di. Itu ada ifa hakiki. Ifa hakiki di sini adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 15, yang mana kumpulannya adalah sidha sana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fi tuqan dhalima. Itu adalah abetan atau kumpulan dari huruf-huruf ifa hakiki, yang mana contohnya min tahtiha. Di sini ikhfa hakiki itu apa? Cara bacanya dengung juga, ya, dengung, tapi diikhfa. Kan ikhfa itu adalah samar. Mungkin hanya itu yang bisa pemateri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai hukum mim sukun. Mim mati adalah huruf mim yang tidak berharokat, memiliki tanda baca yaitu sukun. Hukum mim mati adalah cara membaca mim ketika bertemu dengan huruf hijaiyah baik wasol maupun wakof. Mim mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, cara bacanya sama dengan hukum nun mati atau tanwin. Ada yang dibaca dengan jelas dan ada pula yang samar. Hanya saja yang membedakan keduanya adalah terletak pada bibir. Kalau nun mati atau tanwin tidak melalui 2 bibir, sementara mim mati melalui 2 bibir. Mim yang sakin tidak dapat jauh sebelum huruf mat karena akan terjadi
pertemuan dua huruf yang sakin, dan hal mustahil terjadi dalam bahasa Arab karena tidak dapat dibaca dan diucapkan. Tujuan mempelajari agar kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan fasih sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Selanjutnya, pengertian izhar syafawi, syarat, huruf, dan cara membacanya. Yaitu izhar artinya jelas atau terang. Syafawi artinya bibir. Terjadinya izhar syafawi adalah jika mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Cara pengucapannya tidak boleh dengung dan huruf mim sukun harus dibaca jelas dan baik. Dengan demikian, huruf izhar syafawi adalah seluruh huruf hijaiyah selain ba dan mim. Cara membaca izhar syafawi harus jelas dan terang. Apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf wawu dan fa, maka harus berhati-hati ketika membacanya. Adapun huruf-huruf izhar syafawi yang berjumlah ada 26 huruf, yaitu alif, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, ghain, qaf, kaf, lam, nun, ha, waw, dan ya. Selanjutnya, pengertian izhar syafar, hukum dan cara membacanya. Ikfa artinya samar, syafawi artinya bibir. Ikfa syafawi hanya terjadi apabila memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, apabila ba berada setelah mim yang mati, terjadi antara dua kata, dan yang terakhir terjadi proses gunnah. Contohnya, tarmihim bihijaratin wama hum bikharijin. Selanjutnya, pengertian idgham mimi, syarat, huruf, dan cara membacanya. Idgham mimi disebut juga idgham mutamasilain. Dinamakan idgham mimi karena dalam proses idghamnya huruf mim dimasukkan kepada huruf mim pula, dan disebut mutamasilain karena huruf yang berhadapan sama baik makhraj maupun sifatnya. Idgham artinya melebur atau memasukkan huruf sukun ke dalam huruf berharokat setelahnya. Idgham mislain apabila mim mati bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Huruf idgham mimi hanya satu, yaitu mim. Cara pengucapannya harus disertai dengan gunnah. Dengan memasukkan huruf mim mati ke dalam huruf mim sesudahnya. Cara membaca idgham mimi ialah dengan memasukkan suara mim yang mati kepada mim yang berharokat yang ada di hadapannya. Contohnya, lakum ma kasabtum, humman faku, kuntum muslimin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Rizky Awalia Majidah. Di sini langsung saya akan menerangkan tentang hukum idgham kabir dan idgham shogir. Di mana idgham adalah salah satu kaidah dalam ilmu tajwid yang berkaitan dengan penghubungan atau huruf menjadi satu. Terdapat beberapa jenis idgham. Yang pertama yaitu idgham kabir dan yang kedua idgham shogir. Baik, langsung saja. Untuk idgham kabir di sini terdiri dari 3. Yang pertama idgham mutamasilan kabir, di mana 2 huruf yang sama mahraj dan sifatnya, dan di mana kedua huruf sama-sama berharokat. Seperti dalam contoh Ar-Rahimu Malik, Qalalik Fatah, dan sebagainya.
Untuk yang kedua yaitu idgham mutaqariban kabir, di mana dua huruf yang hampir sama mahraj dan sifatnya dan kedua huruf sama-sama berharokat, seperti dalam contoh fi dzalika qasami mim ba'd dzalik. Dan yang ketiga yaitu idgham mutajanisan kabir, di mana ada dua huruf yang sama mahrajnya dan tidak sama sifatnya. Di mana kedua huruf sama-sama berharokat, seperti dalam contoh wassolihatu tuba al masajidatilka dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu idgham shagir. Idgham shagir di sini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama idgham mutamasilun shagir, di mana dua huruf yang sama mahraj dan sifatnya, namun huruf yang pertama sukun dan yang kedua berharokat, seperti dalam contoh malam tastati alaih iddahaba dan sebagainya. Yang kedua idgham mutaqaribin shagir, di mana dua huruf yang hampir sama mahraj dan sifatnya, di mana huruf yang pertama berharokat sukun dan yang kedua berharokat, seperti dalam contoh walaqad darokna qad sami'a. Yang terakhir idgham mutajanisan shagir, di mana idgham mutajanisan shagir ini ada dua huruf yang mahrajnya dan tidak sama sifatnya, di mana huruf yang pertama sukun dan yang kedua berharokat, seperti dalam contoh amanas ta'ifatu laqad taba. Dari semua itu dapat disimpulkan bahwasanya hukum nun mati dan tanwin adalah bagian penting dalam ilmu tajwid yang harus dipahami oleh setiap orang muslim yang ingin membaca Al-Quran dengan benar dan khusyuk. Dengan memahami dan menerapkan semua itu, kita dapat membaca Al-Quran dengan khusyuk, baik dan tepat. Sedangkan dengan hukum mim mati itu ada 3 bagian. Yang pertama idgham mislan, ifa safawi dan idhar safawi, di mana idgham mislan adalah apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Sedangkan untuk ifa safawi, di mana ada huruf mim bertemu dengan ba. Ifa safawi apabila ada huruf mim bertemu dengan selain ba dan mim. Untuk yang idgham kabir dan shagir, keduanya yaitu memperlancar dan memperindah bacaan Al-Quran. Perbedaannya terletak pada kekuatan pelafalan dan tingkat gunah, di mana idgham kamil lebih kuat dan sempurna, sedangkan idgham shagir lebih ringan. Memahami perbedaan keduanya sangat penting untuk membaca Al-Quran dengan benar dan dengan sesuai kaidah ilmu tajwid. Hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.